Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin melakukan eksplorasi bakteri entomopatogen pada tanah perakaran. Nah, sebelum kita mengetahui terlebih dahulu apa itu entomopatogen. Nah, entomopatogen itu sendiri adalah suatu hal yang dapat memakan serangga. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksplorasi bakteri entomopatogen pada tanah perakaran, yaitu tanah perakaran pisang. Nah, adapun alat yang digunakan antara lain yaitu pertama adalah sekop dan juga banyak tanah perakaran pada tanah pisang. Nah, begini cara proses pengambilannya. Kita lakukan minimal sebanyak 3 genggam pengambilan sampel tanah itu. Nah, seperti ini pengambilannya. Setelah tanah sudah diambil, lalu proses yang selanjutnya dilakukan dengan cara pengayakan. Ini caranya dengan menggunakan alat ayak. Tahapan selanjutnya yaitu isolasi bakteri entomopatogen. Isolasi dilakukan dengan mempersiapkan alat seperti cawan, tabung reaksi, triangle, shaker, dan bunsen yang digantikan dengan lilin. Sedangkan bahan yang digunakan adalah ayam, agar, aquades atau air, dan tanah hasil eksplorasi. Berikut ini adalah proses pembuatan media NA atau media nutrien agar dengan menggunakan ekstrak daging ayam, di mana itu terutama mengandung karbohidrat yang baik untuk metabolisme bakteri. Berikut ini merupakan proses pembuatan media nutrien agar atau NA. Media NA dibuat dengan cara merebus daging ayam yang ekstrak airnya akan diambil untuk pembuatan media. Media NA sendiri merupakan media semi alami yang terdiri dari bahan alami yang ditambahkan dengan senyawa kimia. Berdasarkan kegunaannya, media NA termasuk ke dalam jenis media umum, karena media ini merupakan media yang paling umum digunakan untuk pertumbuhan sebagian besar bakteri. Berdasarkan bentuknya, media ini berbentuk padat karena mengandung agar sebagai bahan pemadatnya. Masuk ke tahapan selanjutnya yaitu proses isolasi. Isolasi dilakukan dengan menuangkan media NA ke dalam cawan petri yang sudah disterilisasi. Penuangan media dilakukan di belakang api bunsen ataupun api lilin agar tingkat kontaminasi rendah. Selanjutnya, media ditunggu hingga dingin. Pengenceran yang dilakukan yaitu 1 kali 10 pangkat 6 karena menurut jurnal yang kami baca, isolat bakteri Bacillus thuringiensis pada spora 1 kali 10 pangkat 6 sel per mili menyebabkan mortalitas tertinggi dalam membunuh serangga Lepidoptera. Tanah hasil eksplorasi yang sudah dilakukan pengenceran dengan pengenceran 1 kali 10 pangkat 6. Hasil pengenceran terakhir dimasukkan ke dalam media NA dan kemudian cawan petri ditutup dengan plastik wrap. Identifikasi ini dilakukan secara makro dan mikro. Bila secara makro dilihat langsung dalam mengamati bentuk bakteri yang ada di cawan petri serta warna. Dan bila secara mikro dengan mengamati morfologi sel dan koloni bakteri. Morfologi sel bakteri. Untuk melihat morfologi sel, maka biarkan bakteri yang telah berumur 48-96 jam setelah inokulasi pada media biarkan diamati di bawah mikroskop untuk mengamati bentuk sel dan pertumbuhan spora serta kristal proteinnya. Morfologi koloni bakteri. Untuk melihat koloni bakteri, maka kita harus menanam atau menumbuhkan bakteri pada media MEA dan diamati setelah 48-96 jam. Yang diidentifikasi atau cara melihat koloni bakteri yaitu berasal dari bentuk koloni, warna koloni, permukaan koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan identifikasi bakteri entomopatogen. Pada bakteri entomopatogen ini berbentuk padat, memiliki warna putih, memiliki ukuran kurang lebih 5-10 mm, berbentuk padat, kemudian pada bagian tepinya sedikit mengkerut atau bergelombang. Pada elevasinya itu timbul dan permukaannya kasar. Dilihat secara makroskopis, diduga bahwa bakteri yang tumbuh pada media itu merupakan bakteri dari Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri ini dengan bentuk bundar, berwarna putih, berkerucut, berlendir, dan berbau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan pada bakteri entomopatogen. Karakterisasi morfologi koloni bakteri entomopatogen perlu dilakukan untuk mempermudah identifikasi jenis bakteri. Berdasarkan ciri morfologi koloni bakteri hasil isolasi yang telah dikarakterisasi. Pengamatan bakteri entomopatogen secara morfologi meliputi bentuk, tepi koloni, dan juga warna koloni. Berdasarkan hasil pengamatan, kami mendapati koloni berbentuk sirkuler, tepi entire, dan memiliki warna krim. Baiklah, pada pengamatan kali ini, koloni-koloni bakteri yang tumbuh pada hari pertama sangat kecil dan tidak begitu menonjol ke atas. Di hari kedua, pada dasarnya, bakteri akan membesar dan agak lebar tetapi tidak bersentuhan satu dengan lainnya. Pada hari ketiga, bakteri yang tumbuh pada hari pertama akan membesar dan pembesaran elevasi bakteri akan terlihat jelas pada media. Setelah melakukan isolasi, maka selanjutnya adalah dengan melakukan pengaplikasian trichoderma pada tanaman yang terserang penyakit. Nah, di sini saya mengambil contoh ataupun sampel tanaman terong yang terserang penyakit. Ada 2 sampel yang dilakukan ataupun diaplikasikan untuk trichoderma ini, dan 1 merupakan tanaman kontrol, yaitu yang tidak dilakukan pengaplikasian. Nah, berikut cara pengaplikasiannya dengan menggunakan botol sprayer yang telah diisi dengan trichoderma yang telah dilarutkan, dan kita semprotkan ke beberapa bagian tanaman yang terkena penyakit itu. Nah, setelah dilakukan pengaplikasian, maka yang kontrol tadi itu kan tidak disemprot untuk dijadikan sebagai titik balik apakah yang telah diaplikasikan ini berpengaruh terhadap penyakit tanaman terong itu.